Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Salat Fajri. Saya dari kelas TI 20A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce. Pembahasan yang pertama itu ada apa itu e-commerce, yang kedua pengertian e-commerce menurut para ahli, yang ketiga jenis-jenis e-commerce, yang keempat manfaat e-commerce, yang kelima kelebihan dan kekurangan e-commerce. Yang pertama itu ada apa itu e-commerce. E-commerce electronic commerce atau dalam bahasa Indonesia perdagangan. Cara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran, produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce sendiri makin kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara perlahan menggantikan toko tradisional atau toko-toko offline. Yang kedua ada pengertian e-commerce menurut para ahli. Yang pertama ada Kalakota dan Winston. Menurut Kalakota dan Winston, e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan, internet, dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Yang kedua ada Loudon. Menurut Loudon, e-commerce adalah suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dalam transaksi tersebut menggunakan komputer sebagai perantaranya. Yang ketiga ada Johnny Wong. Menurut Johnny Wong, e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik. Yang ketiga ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama e-commerce consumer to consumer C2C. Jenis e-commerce C2C ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan C2C e-commerce. Yang kedua ada e-commerce business to business, B2B. Jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Biasanya, jenis B2B dilakukan secara berkelanjutan karena kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dan adanya kepercayaan satu sama lain. Contoh dari bisnis B2B adalah ketika dua perusahaan mengadakan transaksi jual beli secara online, begitu juga dengan pembayaran yang tersedia menggunakan kartu kredit. E-commerce consumer to business C2B. Jenis C2B adalah bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada produsen yang menjual produk atau jasa. Sebagai contoh, konsumen akan memberitahukan detail produk atau jasa yang diinginkan secara online kepada produsen. Nantinya produsen yang mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan konsumen. Yang keempat ada e-commerce business to consumer B2C. Jenis e-commerce B2C adalah dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadinya layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Di sini, pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Artinya, produsen hanya memasarkan produk atau jasa, sementara pihak konsumen hanya sebagai pembeli atau pemakai. Ada pula manfaat e-commerce. Yang pertama, menghemat waktu. Kedua, pembeli lintas wilayah. Yang ketiga, mampu meningkatkan market exposure. Ketiga, mampu meningkatkan supplier management. Yang kelima, mampu mengurangi biaya operasional atau operating cost. Yang keenam ada dapat mempersingkat waktu produksi. Yang ketujuh ada mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Yang terakhir, manajemen persediaan otomatis. Kelebihan dan kekurangan e-commerce. Kelebihan, yang pertama, biaya operasional lebih rendah dari toko offline. Yang kedua, margin tinggi dari penjualan produk digital. Yang ketiga, biasanya mendatangkan konsumen global. Yang keempat, toko online biasanya buka 24 jam. Yang terakhir, jumlah transaksi online terus meningkat. Dan
Adapun kekurangan, yang pertama, ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi, kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce baik nasional maupun internasional. Yang ketiga, budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik atau pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.